Oke, baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya variabel dan tipe data. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel? Kalau variabel adalah sebuah identitas. Identitas untuk apa? Untuk menampung sebuah nilai tertentu. Nah, sebuah variabel harus disertai dengan tipe data. Contoh, di sini ada variabel angka. Nilainya sama dengan 3. Nah, supaya 3 ini, bilangan bulat ini bisa ditampung di variabel tersebut, maka harus dibutuhkan sebuah yang namanya tipe data. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengimplementasikan yang namanya tipe data? Nah, tipe data pada dasarnya ada 3. Yang pertama, itu ada yang namanya tipe data angka. Yang berikutnya karakter, tipe data karakter. Dan yang ketiga ada tipe data logika. Nanti ini ada penjabarannya lagi untuk tipe data angka, karakter, dan juga logika. Nah, untuk percobaan kali ini kita akan mulai dengan yang namanya tipe data boolean. Ya, kita akan coba membuat program dengan tipe data boolean. Nah, apa yang dimaksud dengan tipe data boolean? Tipe data boolean adalah suatu tipe data yang hanya memiliki 2 pilihan. Jadi ini hanya memiliki 2 pilihan, yaitu apa? True or false, atau benar atau salah, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya? Yang pertama, kita buat dulu di sini sebuah variabel. Dalam percobaan ini saya buat variabelnya angka dengan tipe data integer. Nah, di sini saya buat satu variabel lagi, namanya adalah variabel hasil dengan tipe data boolean. Lalu saya coba membuat inputan, masukkan sebuah nilai, in angka. Oke, baru di sini nanti saya akan bandingkan hasil sama dengan angka lebih besar dari 10. Sorry, ini titik koma. Lalu saya akan cetak nanti hasilnya apakah benar atau salah. Oke. Nah, artinya di sini ketika nanti saya masukkan sebuah nilai bilangan bulat positif, angka yang saya inputkan itu nanti akan dicek apakah benar atau tidak hasilnya. Jika nanti angka yang saya masukkan lebih besar dari 10, maka hasilnya nanti true atau false. Ya, contoh, kalau saya nanti input sebuah angka di sini, nilainya adalah 7, 7 lebih besar dari 10, benar atau salah. Nanti yang berfungsi untuk mencetak itu adalah boolean yang ada di sini. Ya. Nah, sekarang kita coba run. Nah, kita akan masukkan sebuah nilai, nilainya adalah 7. 7 apakah lebih besar dari 10? Maka di sini dia akan menampilkan 0. 0 ini adalah false. Kalau 1 itu true, kalau 0 itu false. Ya. Jadi itu teman-teman untuk mengimplementasikan tipe data boolean. Nah, jadi di sini hasilnya adalah di sini false atau 0, seperti itu. Ya. Oke, yang berikutnya adalah tipe data karakter. Nah, ini boolean. Yang berikutnya kita akan implementasikan tipe data karakter. Ini kita hapus. Contoh di sini saya akan buat sebuah tipe data char. Di sini nilai. Oke. Nah, masukkan sebuah nilai.
Oke, nilai ini yang akan saya masukkan adalah contohnya A atau B atau C atau D. Ya, itu nilainya yang akan saya masukkan. Nah, sehingga inputan nilai itu akan saya ganti variabelnya di sini adalah nilai. Nah, berikutnya nanti saya akan cek nilainya itu apakah akan ditampung di karakter yang ada di sini, ya. Nah, karakter yang ada di sini itu hanya bisa menampung satu nilai atau satu karakter. Nah, sekarang kita run. Sorry, di sini ada kesalahan. Kita hapus dulu. Oke, sekarang kita run. Nah, di sini kita disuruh di programnya ini untuk menginputkan sebuah nilai, pilihannya adalah A, B, C, dan D. Nah, sekarang kalau kita masukkan A, apakah karakter tersebut akan menampung nilai di dalam variabel nilai? Kita tes dengan menekan tombol enter. Nah, di sini dia A itu ternyata bisa ditampung di variabel nilai. Ya. Nah, kalau contohnya kita membuat di sini angka yang akan ditampung, apakah akan bisa sebuah bilangan bulat positif ditampung di dalam karakter? Kita lakukan eksperimen, ya. Kita run. Oke, kita masukkan angkanya adalah 8. Nah, maka angka 8 masih bisa ditampung, ya, nilainya, asalkan masih satu karakter. Nah, sekarang kita coba run lagi. Kita coba inputkan 2 karakter, 12. Nah, ternyata karakter hanya bisa menampung satu nilai atau satu karakter saja, tidak boleh menampung yang namanya 2 digit karakter. Nah, itu penggunaan yang namanya char. Nah, yang berikutnya, bagaimana dengan penggunaan tipe data yang namanya integer? Nah, tipe data integer ini untuk menampung yang namanya bilangan bulat. Nah, contohnya di sini kita akan implementasikan ini, kita ganti integer. Oke, integer nilai, masukkan sebuah nilai. Nah, di sini nilai nanti akan kita masukkan. Kita akan inputkan apakah berhasil ditampung di integer dan lengthnya sampai berapa nilai, berapa digit yang bisa ditampung. Contoh di sini kita masukkan nilainya adalah 1567. Oke, si integer tersebut bisa menampung mulai dari 1, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, untuk yang namanya nilai jutaan, kita bisa coba run lagi. Kita akan tes apakah integer bisa juga menampung yang namanya karakter atau huruf. Ternyata tidak. Karena kenapa? Karena integer hanya berfungsi untuk menampung nilai yang namanya bilangan bulat. Itu untuk yang namanya integer. Nah, yang berikutnya adalah ada yang namanya tipe data floating, ya, float. Nah, tipe data float ini berfungsi untuk menyimpan nilai pecahan. Ini untuk bilangan pecahan atau bilangan real. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Kita gunakan di sini tipe data float. Ya. Di sini float, contoh kita ingin menghitung luas lingkaran, ya, float jari hasil. Oke, baru kita masukkan di sini yang namanya float P atau P, ya, float P sama dengan 3,14. Baru kita coba masukkan
jari-jari. Oke, siin jari. Siin jari. Kemudian kita masukkan rumusnya. Hasil sama dengan 3,14 dikali jari dikali jari. Oke, rumusnya adalah VR kuadrat. Nah, baru di sini kita akan masukkan VR kuadrat itu adalah rumus dari luas lingkaran. Nah, luas lingkaran, ya. Luas lingkaran ini adalah statement. Kita kasih petik, ya sama dengan dulu, baru kita kasih petik. Nah, di sini kita arahkan ke hasil. Oke, nah sekarang kita coba run. Oke, masukkan jari-jari, jari-jarinya adalah 5. Nah, luas lingkaran sama dengan 78,5. Dengan menggunakan float atau floating point, maka semua hasil dalam pecahan itu akan ditampung di dalam yang namanya tipe data float. Oleh karena itu, penggunaan yang namanya tipe data harus sesuai dengan apa inputan untuk nilai variabel yang akan kita buat. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah kita harus bisa membedakan mana tipe data untuk variabel yang nilainya bilangan, mana tipe data untuk variabel yang nilainya adalah karakter, mana tipe data untuk bilangan yang nilainya adalah pecahan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.